Cik. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil jama'ah wa nahana 'anit tafarruqi wal 'asabiyyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a risalata, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Elizabeth Pisani, seorang mantan jurnalis asal Amerika Serikat, menulis dalam bukunya yang berjudul Indonesia Excentra Exploring the Improbable Nation. Beliau menyatakan, Indonesia adalah sebuah negara yang hampir sangat tidak mungkin berkembang. Hal ini merupakan ungkapan keraguannya, sebab Indonesia hadir dengan 16.771 pulau, dihuni lebih dari 360 etnis dengan 719 bahasa serta 6 agama yang diakui di Indonesia, yakni Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Hal inilah yang menjadikan bangsa Indonesia unik dan menarik di mata dunia. Namun kita tidak dapat menutup mata, sebab keberagaman ini jika tidak kita jaga dan kita kelola, bisa menjadi sumber potensi konflik, baik konflik antar suku, etnis, bahkan agama, yang pada gilirannya akan meruntuhkan falsafah negara. Bahkan hadirin, bisa menjadi target dan sasaran oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan bangsa Indonesia menjadi negara yang kuat, hebat, dan bermartabat. Tentu sangat berbahaya bagi tegaknya pilar persatuan dan kesatuan serta kerukunan umat beragama. Kita umat Islam Indonesia sebagai penduduk mayoritas di negeri ini harus mengerti dan memahami konsep keberagaman, agar kita bisa menjadi garda terdepan, sehingga kita bisa menjadikan keberagaman sebagai pemersatu bangsa, sebagaimana semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Timbul pertanyaan, bagaimanakah sikap kita dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan keberagaman ini? Sebagai jawabannya, merawat kerukunan umat beragama dalam bingkai kebinekaan. Dengan rujukan Surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan
خلقناكم من ذكر وأنثى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam perspektif ilmu balaghah, ayat ini menggunakan gaya bahasa kalam khobari yang artinya mengandung misi informasi ilahi, dengan artian bahwa manusia diciptakan dengan beraneka ragam. Meskipun demikian, semuanya memiliki harkat, martabat dan derajat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita kaji lebih dalam asbabun nuzul ayat ini, menurut Ibnu Asy-Syakir dalam kitabnya Mubhamat yang bersumber dari Abu Bakar bin Abu Daud, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan keinginan Rasulullah yang ingin menikahkan Abi Khidin dengan wanita dari kalangan Bani Baidah. Namun dengan sinis Bani Baidah berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, pantaskah kami menikahkan putri-putri kami dengan budak-budak kami?" Rasul belum sempat menjawab saat itu. Malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu berupa Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 13, yang pada ayat tersebut terdapat kalimat lita'arafu, ay liyasula bainakumut ta'aruf wa ta'alluf,
agar kamu menjadi saling kenal mengenal, terjalin komunikasi yang harmoni, serta menyamakan rasa sayang yang tiada pandang sayang. Demikianlah penafsiran dari Syekh Muhammad Ali As-Sobuni dalam kitabnya Safwatut Tafasir jilid 3 halaman 219. Dari sini dapat kita pahami hadirin bahwa Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 tadi merupakan landasan etis teologis untuk membina kerukunan umat beragama di negeri kita tercinta ini, yakni dengan saling mengenal, saling menghargai dan saling bertoleransi di antara kita. Namun yang terjadi justru malah sebaliknya, saling menghujat dan saling menghina. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah merilis data pada tahun 2018 hingga saat ini setidaknya telah terjadi 3.640 kasus SARA yang terjadi di media sosial. Belum lagi konflik bersenjata di Papua terus terjadi antara oknum agama dan pemerintah saling caci maki. Bahkan baru-baru ini kita digemparkan dengan adanya pondok pesantren dengan ajaran yang tidak masuk akal. Tentu kita tidak lupa dengan Timur Leste yang memisahkan diri, gerakan separatisme Aceh yang membuat ratusan korban berjatuhan tak ingin terulang kembali. Jika sudah seperti ini, tidak mustahil akan banyak dari kita yang awalnya bersatu menjadi berseteru. Betul hadirin? Hadirin, apakah kita rela jika negeri yang besar harus hancur hanya karena perbedaan di antara kita? Laisa minna man da'a ila asobiyah wa laisa minna man qatala ala asobiyah wa laisa minna man mata ala asobiyah. Bukan golongan kami orang yang membangga-banggakan kesukuan, dan bukan golongan kami orang yang berperang dalam membela kesukuan, dan bukan golongan kami orang yang mati karena membela kesukuan. Hadis riwayat Abu Daud. Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan kepada kita untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan serta kerukunan umat beragama. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها
Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Sadaqallahul azim. Berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah masing bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkanmu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah dan Maha Agung. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin wal hadirat yang berbahagia, Imam Ismail Haqqi Al-Barsyawi dalam kitabnya Ruhul Bayan jilid 5 halaman 321 mengungkapkan bahwa terjadinya tafarruq atau terpecah belah ialah id kuntum a'da'a, apabila kamu berselisih. Sedangkan di dalam kitab tafsir Jalalain karangan Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya mengungkapkan fa innal firqata ala kafun wal jama'ata najahadun, sesungguhnya perpecahan merupakan kebinasaan dan persatuan merupakan keselamatan. Dengan demikian, dalam rangka merawat kerukunan umat beragama, maka yang harus kita lakukan adalah harus bersatu, bukan berseteru, berintegrasi, bukan disintegrasi, dan siap berkompetisi, bukan berkelahi. Mulai detik ini mari saling bersinergi, bukan saling caci maki. Lebih baik berkolaborasi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, sang saka merah putih gagah berkibar, Tampak indah melambai-lambai. semangat juang NKRI harus berkobar agar Indonesia makmur tergapai. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dari uraian tadi dapatlah kita simpulkan bahwa keberagaman merupakan rekayasa Sang Maha Pencipta yang harus kita jaga dan kita kelola keberadaannya. Dalam rangka merawat kerukunan umat beragama, maka mantapkan ukhuwah watoniyah, ukhuwah islamiyah, dan ukhuwah insaniyah. Jika sikap ini yang kita tumbuh kembangkan, insya Allah Indonesia akan jaya dengan keberagamannya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami tutup, kami akan menyampaikan sebuah syair karangan Mama Nakhrawi, Tanah Baru, Bogor. Kuatkan persatuan, bakal timbul kekuatan, pasti hasil kemenangan, syarat
ku pengajian. Ya Rabbi ballighna al-maqsud bin Nabi ahsanil maulud Muhammadin sirril wujud wasilati kullal mawjud. Sekian dan demikian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.